Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja ya. Alangkah lebih baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada KM untuk memimpin doa. Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Gilang? Ada Gilang? Alhamdulillah. Putri ada Putri? Alhamdulillah. Tuh kan senang Bapak melihatnya. Kalau semua murid Bapak itu masuk sekolah. Nah gitu, terus dikembangkan ya. Jangan sampai ada yang bolos-bolosan lagi, jangan ada yang pura-pura sakit. Nah, seperti itu Bapak suka. Terus dikembangkan ya. Baik, alhamdulillah. Ternyata hari ini semuanya hadir. Bapak akan memulai pembelajaran pada hari ini. Minggu kemarin kita membahas tentang teks lamaran. Nah, dalam teks lamaran itu terdapat sistematika penulisan sehingga terciptanya suatu teks lamaran pekerjaan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teks cerita sejarah. Seperti teks lamaran, teks cerita sejarah pun memiliki beberapa kaidah, beberapa struktur, sehingga terbentuklah suatu teks cerita sejarah. Sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, ada yang tahu tidak? Apa itu teks cerita sejarah? Ya silahkan. Jangan malu-malu, ayo ungkapkan. Bapak ingin siswanya itu lebih aktif daripada guru. Ya silahkan, Siti. Bagus. Ada lagi? Nah, betul itu apa yang dikatakan oleh David dan Siti. Teks cerita sejarah itu ialah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu dan mempunyai nilai sejarah. Nah, secara sederhananya itu ialah teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau, kemudian dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Ya, nantinya menjadi teks kenyataan sejarah. Nah, dalam teks cerita sejarah itu memiliki ciri-ciri. Nah, baik sebelum Bapak sebutkan ciri-cirinya, ada yang tahu tidak? Atau sudah membaca-baca terlebih dahulu gitu mengenai ciri-ciri teks cerita sejarah? Silakan Tio. Ya betul, disajikan secara kronologis atau ada urutan peristiwa yang menjadikan urutan kejadian suatu sejarah tersebut. Kemudian bentuk teksnya itu recon ya, atau menceritakan ulang. Kemudian struktur teksnya itu ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Kemudian cirinya itu ada teks cerita sejarah itu sering menggunakan konjungsi temporal. Nah, yang terakhir, isinya itu berupa fakta, fakta kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada? Bapak lanjutkan ya. Kemudian ada struktur teks cerita sejarah. Nah, seperti tadi ya, dalam ciri-ciri itu telah dijelaskan sedikit bahwa struktur-strukturnya itu ada orientasi,
urutan peristiwa, dan reorientasi. Nah, coba Bapak akan bertanya ya, Adam, coba jelaskan apa itu orientasi. Eh, Kurang tepat kalau itu disebutnya itu sebagai apa ya? Komplikasi kalau itu. Orientasi itu ya seperti materi beberapa minggu lalu yang Bapak jelaskan tentang cerpen. Ada struktur orientasi. Orientasi itu ialah berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita tersebut. Biasanya itu mengenai penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang akan diceritakan. Nah, seperti itu, Adam. Kemudian ada urutan peristiwa. Urutan peristiwa itu sering dijelas atau sama ya, seperti urutan rentetan-rentetan kejadian yang terjadi pada masa itu. Baik, Papa akan bertanya lagi. Ya, kepada Rizka. Ya, silakan Rizka. Coba jelaskan mengenai urutan peristiwa. Bagus. Urutan peristiwa itu ya seperti yang dikatakan oleh Rizka tadi. Pada bagian ini terdapat rekaman peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau gitu. Disampaikan menurut urutan kejadian dari waktu awal kejadian sampai pada akhir kejadian tersebut. Nah, bagian ini merupakan bagian pokok dari teks cerita sejarah yang biasanya itu dituliskan secara rinci dan mendetail ya. Sehingga para pembaca itu akan memahami hal apa yang sebenarnya terjadi pada masa lampau. Jadi dalam teks cerita sejarah itu, dalam struktur urutan kejadian ini, semuanya dijelaskan rentet dari awal, misalnya tentang hari buruh misalnya. Dari awal terjadinya suatu peristiwa itu dijelaskan. Kemudian disisipkan juga tahun-tahunnya, tahun pendiriannya. Kemudian rentetan-rentetan kejadian yang terjadi pada masa itu. Nah, seperti itu ya. Jadi hal ini paling penting dalam cerita sejarah yang membedakan dari teks-teks lain itu dalam urutan peristiwa ini. Kemudian ada reorientasi. Nah, reorientasi merupakan bagian akhir dari teks tersebut. Biasanya pada bagian ini ya disampaikan menurut komentar pribadi dari si penulis itu. Jadi tadi itu ada orientasi, ada urutan kejadian, kemudian reorientasi. Dari orientasi, urutan peristiwa, nah sampai pada reorientasi itu biasanya penulis menyisipkan komentar-komentar pribadi mengenai kejadian yang ditulisnya. Namun kebanyakan juga ada yang tidak menggunakan reorientasi ini, dan itu tidak jadi masalah, itu sah-sah saja. Namun lebih baiknya itu ada reorientasi untuk menyimpulkan dari peristiwa tersebut, sehingga pembaca tidak menjadi bingung ketika membaca. Nah, kemudian ada kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Dalam kaidah kebahasaan teks cerita sejarah,
Jadi kebahasaan teks cerita sejarah ini ditandai dengan adanya pronomina atau kata ganti. Nah, kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa. Kemudian adanya kata kerja material dan konjungsi temporal. Ya, sebelum Bapak jelaskan, ada yang ingin ditanyakan tidak? Ya? Oh ya, silakan Fikri. Oh, apa itu konjungsi temporal? Ya, tadi Fikri bertanya tentang konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal itu ialah kata sambung waktu. Nah, berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Nah, konjungsi temporal itu misalnya kemudian, setelah, lalu, dan lain sebagainya. Yang penting konjungsi itu menandakan waktu. Nah, baik, tadi kita menjelaskan tentang kaidah kebahasaan. Nah, kemudian ada jenis-jenis teks sejarah. Jenis-jenis teks sejarah itu pertama ada sejarah fiksi. Nah, sejarah fiksi itu ialah suatu sejarah yang dibumbui oleh imajinasi penulisnya. Contohnya itu seperti novel. Novel itu ialah karya fiksi yang ditulis secara naratif. Umumnya itu dalam bentuk cerita. Dan penulisnya itu disebut novelis. Kemudian ada cerpen, ada legenda, roman, dan lain sebagainya. Tadi ada sejarah fiksi, ada juga sejarah non-fiksi. Sejarah non-fiksi itu ialah berdasarkan mengemas cerita sejarahnya itu berdasarkan fakta. Ada biografi. Biografi itu ialah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ada juga autobiografi. Ialah kisah keterangan hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Ya, jelas ya, tadi ada biografi, ada autobiografi. Biografi itu ditulis oleh orang lain. Autobiografi ialah kisah hidup yang ditulis oleh dirinya sendiri. Kemudian dalam sejarah non-fiksi pun ada cerita perjalanan atau teks yang menceritakan tentang perjalanan. Ada catatan sejarah. Catatan sejarah itu ialah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu dan mempunyai nilai sejarah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Robi. Bagus. Robi bertanya, ya, apa perbedaan teks cerita sejarah fiksi dan non-fiksi? Perbedaan teks cerita sejarah fiksi dan non-fiksi itu ya banyak orang-orang yang tidak tahu gitu. Dan sering salah menafsirkan antara suatu teks cerita sejarah yang fiksi dan non-fiksi. Dan ada pula yang sering berpendapat bahwa cerita sejarah fiksi itu seperti memutarbalikkan sejarah gitu. Namun sebenarnya tidak. Karena dalam teks cerita sejarah fiksi pun penulis tidak sepenuhnya mengarang cerita tersebut. Karena alur ceritanya itu berdasarkan kejadian nyata. Kejadian yang ada yang terjadi
pada masa itu, pada peristiwa tersebut. Namun bedanya itu, dalam cerita fiksi, penulis sering membumbui cerita tersebut sehingga sering muncul tambahan-tambahan yang itu merupakan fiktif. Berbeda dengan teks cerita sejarah yang non-fiksi. Kalau teks cerita sejarah non-fiksi itu berdasarkan fakta, tersusunnya itu berdasarkan fakta yang objektif. Kemudian gambaran kehidupan tokoh pun ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta dan menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Nah, dapat disimpulkan perbedaannya itu cukup jelas ya jika kita lebih mengamati lagi. Kalau teks sejarah fiksi itu dibumbui oleh pengarang sehingga muncullah imajinasi yang sebenarnya tak ada pada zaman itu, tetapi dimunculkan sesuai imajinasi penulis tersebut, sehingga alur ceritanya itu tidak monoton. Biasanya sering ada penambahan tokoh, penambahan latar, dan lain-lain. Tapi kalau sejarah non-fiksi itu 100% fakta, tanpa ada bumbu-bumbu, tanpa ada perbedaan tokoh, penambahan latar, tanpa adanya hal tersebut. Karena sesuai dengan fakta yang ada dan objektif. Nah, bagaimana Robi? Nah, alhamdulillah. Nah, baik. Tadi itu sudah mengenai tentang struktur, ciri-ciri, kemudian jenis-jenis cerita sejarah. Nah, ada juga fungsi teks cerita sejarah. Nah, dalam fungsi teks cerita sejarah itu ada 4 fungsi. Yang pertama itu rekreatif, kemudian inspiratif, instruktif, dan edukatif. Nah, apa itu fungsi rekreatif? Sesuai dengan definisinya, rekreatif itu ialah gembira ya, suatu hiburan. Ya, orang-orang sering mendefinisikan bahwa rekreatif itu ya rekreasi, gembira, liburan, hiburan. Nah, itu pun ada dalam teks cerita sejarah. Namun kebanyakan itu fungsi rekreatifnya itu dalam teks cerita sejarah fiksi, dikarenakan imajinasinya itu lebih liar gitu. Tujuannya itu, mengapa ada fungsi rekreatif? Karena agar pembaca itu merasa gembira dan senang ketika membaca, tidak jenuh dan tidak membosankan. Kemudian ada fungsi inspiratif. Ya, jelas sesuai dengan namanya itu inspiratif ya, memberikan inspirasi. Memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Nah, itu merupakan fungsi inspiratif. Karena ada banyak sekali orang-orang yang membaca tentang teks cerita sejarah itu, kemudian setelah dia membaca itu, wah, muncul ide-ide baru, muncul pandangan hidup yang baru untuk lebih baik lagi. Tentunya jangan sampai salah membacanya. Jangan sampai membaca buku yang salah. Harus sesuai dengan sesuai dengan porsi pemikiran kita, sehingga tidak terjadi penyelewengan dikarenakan membaca. Karena membaca itu seharusnya menambah ilmu, bukan membelokkan ilmu. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada juga fungsi instruktif. Ialah sebagai alat bantu dalam pembelajaran.
Ya tidak jauh ya, seperti fungsi inspiratif. Instruktif itu ialah menjadi media gitu, jadi alat bantu ketika kita belajar. Nah, dan yang terakhir itu ada fungsi edukatif. Dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Nah, seperti itu ya materi yang Bapak sampaikan dalam teks cerita sejarah ini. Nah, ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada? Oh, tentu kalian sudah cukup paham ya mengenai materi yang Bapak sampaikan. Baik, kalau kalian sudah paham, Bapak yang akan menugaskan kepada kalian. Coba kalian buat kelompok. Masing-masing kelompoknya itu 4 orang ya. Silakan dipimpin oleh KM untuk membuat kelompok. Sudah terkumpul kelompoknya? Nah, di sini Bapak ada salah satu contoh teks cerita sejarah berjudul Hari Buruh. Ya. Mengapa Bapak menyuruh kalian membuat kelompok? Nah, nanti kalian akan berdiskusi ya. Mendiskusikan tentang teks cerita sejarah berjudul Hari Buruh ini. Seperti yang telah Bapak disampaikan dari awal materi tentang teks cerita sejarah ini. Nah, sekarang kalian aplikasikan dalam menganalisis teks ini. Ya. Silakan. Mungkin sekian ya. Karena ya Bapak lihat dari pemahaman kalian pun cukup mengerti mengenai teks ini. Ya mungkin kalian sudah membaca terlebih dahulu lah, atau sering berdiskusi dengan teman-teman, sehingga ya setelah Bapak perhatikan ternyata kalian tidak kesulitan ketika mempelajari teks cerita sejarah ini. Alhamdulillah, ternyata siswa-siswa Bapak pada pintar semua. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah ada di penghujung pertemuan. Baik, Bapak akan menyimpulkan terlebih dahulu ya, bahwa teks cerita sejarah itu ialah suatu teks yang menceritakan tentang fakta atau kejadian pada masa lampau. Terdapat ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan fungsi dalam teks cerita sejarah yang akan kalian aplikasikan dalam tugas yang telah Bapak berikan. Semoga sehat selalu dan semoga kalian mengerjakan apa yang telah Bapak tugaskan. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Bapak akan tagih tugasnya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.